Halo semuanya. Halo, selamat malam, Bang Daniel, Bang Sandro, udah kedengar suara saya ya? Ya, udah. Oke, Sip. sip, udah komplit semua, peserta juga udah masuk, ada 39 peserta, 38 peserta. Oke, kita mungkin langsung mulai aja. Oke, selamat malam semuanya, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di acara hari ini, Bincang Beasiswa Gemilang ITB bersama Gembong Primajaya dan juga alumni ITB. Oke, saat ini di room 6 kita akan diskusi dan ngobrol-ngobrol bareng. Topik bahasannya tentang beasiswa Monbuka Gakuso dari Jepang, dan yang kedua Korean Government Scholarship Program dari Korea. Saat ini saya Raffi Firmansyah, jurusan manajemen angkatan 2015 akan memandu diskusi kita hari ini. Sebelum saya kenalkan pembicara kita hari ini, saya coba share dulu agenda diskusi kita hari ini. Yang pertama kita akan ada pemaparan beasiswa dari pembicara pertama, Bang Sandro, dan yang kedua dari Bang Daniel. Nanti kita lanjutkan dengan Q&A 25 menit. Setelah itu ada penarikan aspirasi untuk ITB, dan dilanjutkan dengan penutup di main room utama. Oke, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk share sedikit profil pembicara kita hari ini. Yang pertama kita ada Bang Sandro. Jadi Bang Sandro ini Teknik Tenaga Listrik angkatan 2012, saat ini sebagai PhD kandidat in Regional Environment System di Shibaura Institute of Technology. Beliau sebagai awardee dari MAX atau Monbuka Gakuso. Yang kedua, pembicara kita ada Bang Daniel Antoni. Beliau adalah Teknik Telekomunikasi 2012 ITB. Beliau sudah lulus dari program Master in Computer Engineering, Ajo University, dan saat ini beliau juga aktif sebagai Android developer dari UI Plus, itu di Korea. Dan pada malam ini diskusi kita akan dimulai dulu dari Bang Sandro, untuk membahas Monbuka Gakuso University. Oke, sebelumnya kita sapa dulu pembicara kita. Halo Bang Sandro, selamat malam. Halo, halo. Oke, Bang Sandro, ini lagi di Jepang ya Bang sekarang Bang? Ya, lagi di Jepang. Oke, lumayan ya. Beda berapa? 2-3 jam ya di Jepang sekarang? Beda 2 jam berarti. 2 jam, berarti udah jam 10 malam. Makasih Ya, banyak Bang Sandro 11. udah meluangkan waktunya buat diskusi kita hari ini. Santai. Oke, yang kedua kita sapa juga ada Bang Daniel. Halo Bang Daniel. Halo semuanya. Halo, malam Bang Daniel. Malam. Ini lumayan juga ya, beda waktunya dekat-dekat ya, 2-3 jam ya. Oh, saya kebetulan lagi ada project di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Jakarta sementara waktu ya untuk project. Gimana nih Bang Sandro sama Bang Daniel? Mungkin ke Bang Sandro dulu, kesibukannya gimana nih Bang sekarang? Sekarang sih sekarang itu lagi nyiapin buat defense atau lagi buat sidang pertama. Jadi di PhD itu ada 2 kali sidangnya. Sidang pertama nanti bulan Mei, sidang keduanya bulan Juli. Putus-putus nggak sih suaranya? Oh, clear Bang. Aman. Jadi ya 2 kali sidang, ya doain aja lancar nanti bulan Mei. Bulan Mei ya Bang. Oke. Ya. Semoga lancar semuanya sampai akhir. Amin. Oke, kita ke Bang Daniel juga. Bang Daniel, gimana nih kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukannya lagi ada project di Jakarta kebetulan sampai sekitar bulan Maret atau April. Ya ngoding-ngoding aja, walaupun nggak suka tapi tetap harus dilaksanakan. Bukan? Mantap. Tapi ini Bang Daniel, biasanya domisili di Korea ya? Emang lagi tugas Korea di Jakarta? Iya, lagi pas ada project dari Agustus kemarin. Oke. Jadi kebetulan banget nih buat teman-teman yang join hari ini, nanti juga selain beasiswa mungkin bisa tanya-tanya juga ya seputar kehidupan di negara sana. Mungkin nanti juga kalau ini ya pengalaman bekerja juga bisa nanya ke Bang Daniel juga kayak gitu. Oke, sebelum itu mungkin boleh nanya sedikit nih ya Bang. Kan sekarang lagi situasi COVID juga ya di sana ya. Gimana sih di Jepang sama Korea? Bang Daniel udah di Jakarta udah berapa lama ya Bang? Dari Agustus, tapi masih tahu situasinya. Boleh share sedikit mungkin ya sebelum kita langsung ke pembahasan kondisi di sana. Kalau di Korea kebetulan untuk sesi kerjanya kali ya, untuk part kerja, di Korea nggak ada WFH sama sekali. Semua WFO all the time.
tapi untuk 3T-nya, untuk tracing dan segala macamnya, itu tetap harus dilaksanakan, dan itu jadi berdampak juga. Aku kan project di Jakarta kebetulan, jadi walaupun di Jakarta WFH, aku harus tetap masuk di client side. Luar Mantap, biasa. luar biasa. Luar biasa. Tapi kurvanya Korea. nggak tinggi. Kurvanya di sana naik turun sih, tapi so far mereka melakukan social distancing-nya juga oke. Mantap, oke. Bang Sandro di Jepang gimana nih? Kurvanya bulan Desember naik banget, jadi pas Januari kemarin pemerintah menetapkan lockdown lagi, ya semacam lockdown lagi, dan lockdownnya sih untuk pekerja kantoran dalam seminggu mereka paling cuma berapa hari masuk kantor, habis itu mereka harus WFH. Buat yang kampus, kayaknya ada beberapa kampus yang bilang jangan masuk dulu, ada beberapa kampus yang bilang kalau untuk laboratorium tetap buka. Jadi sebenarnya sih lockdownnya yang kedua ini kayak, iya ini kayak ngomong lockdown tapi nggak lockdown banget. Paling cuma tempat ini sih, yang penting restoran sih, kayak jam 8 malam udah tutup. Jadi kayak kalau emang pergi keluar gitu kayaknya udah nggak bisa, harus ditahan. Jadi paling biasanya sih restoran cuma buka sampai jam 8, jam 7 last order. Jadi udah habis itu sepi tuh jam 9, udah nggak ada kehidupan di luar. Oke, udah mirip-mirip Jakarta juga ya. Iya, benar. Iya, kata tetap ramai orang sekarang di Jakarta ya Bang Daniel. Iya, tetap. Oke, oke, kalau kayak gitu karena waktu kita juga nggak terlalu banyak, mungkin kita langsung masuk ke sesi ini ya, sesi pemaparan yang pertama. Saya persilakan ke Bang Sandro untuk share beasiswa di Monbuka Gakuso. Oke, sebelumnya ke teman-teman juga nanti ada sesi Q&A, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan nanti bisa disimpan dulu di chat. Nanti di sesi Q&A saya akan bacain pertanyaan dari teman-teman. Seperti itu. Monggo Bang Sandro. Yuk, oke, bisa dilihat ya? Bisa Bang. Oke, sip. Oke, mulai ya. Jadi perkenalan lagi, nama gua Sandro Sitompul dan menyelesaikan S1 di Teknik Tenaga Listrik tahun 2012 sampai 2016, terus lanjut S2 di ITB lagi, Master of Science 2016 sampai 2018, terus langsung lanjut lagi PhD di Power System Laboratory di Shibara Institute of Technology di Tokyo, Jepang, di Tokyo dari 2018 dan diperkirakan selesai 2021. Jadi itu mungkin profil singkatnya aja. Dan mungkin langsung ke Max ya, maaf banget kalau slide-nya jelek banget, cuman gue akan berusaha untuk menjelaskan sebaik mungkin, dan mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih banyak. Jadi Max Scholarship itu sebenarnya adalah beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang melalui Kementerian Pendidikan Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi kepada mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi di Jepang. Jadi sebenarnya di Max ini tuh ada beberapa jalur ya. Dan yang paling terkenal sih yang sering untuk anak ITB lakukan itu adalah namanya jalur research student. Jadi kalau kalian udah familiar sama Max, biasanya nanti ada jalur yang paling sering diomongin adalah research student, yang biasanya itu berlaku untuk master, berlaku untuk yang doktoral juga. Nah, kalau ditanya sebenarnya si Max ini, mungkin kita langsung lompat, sebenarnya Max ini coverage univnya kemana aja sih? Sebenarnya di dokumen pemerintahnya bilang adalah itu untuk semua univ. Jadi baik yang swasta atau yang negeri, semua boleh. Cuman untuk versi terbaru, kemarin sih baca, jadi sebenarnya si pemerintah bilang, kalian boleh milih swasta atau negeri, itu boleh. Cuman kita akan melihat budget kita. Kalau budgetnya cukup, kita akan penuhi keinginan kamu. Cuman kalau budgetnya tiba-tiba agak-agak susah nih, kita bakal ubah prioritas kamu. Dan mungkin bisa aja kita lebih memilih si negeri dulu. Karena memang di Jepang, si univ negeri relatif lebih murah daripada yang swasta. Jadi mereka bilangnya semua, tapi mungkin kalau budgetnya agak-agak mendesak, agak-agak susah, mungkin mereka bakal ngubah prioritas kalian. Yang tadinya swasta negeri, bisa ditukar jadi negeri dulu baru swasta. Jadi kira-kira sih seperti itu sih untuk yang univ mana aja yang boleh. Dan untuk timeline sih ini terakhir yang untuk si award di 2020, award di 2021. Jadi startnya itu bulan April 2020, dan pemberitahuan keterimanya itu Juni 2021.
Jadi kalau kalian lihat sekarang, bahkan sampai sekarang pun awardee untuk 2021 belum diumumkan. Mungkin kalau kalian lihat skema di bawah ini, sampai sekarang bulan Februari berarti masih second screening atau university placement. Jadi bahkan hasil pastinya belum keluar. Jadi bisa kalian lihat kalau timeline-nya ini kita punya 2 screening. First screening ini biasa dokumen. Terus yang kedua ada selain dokumen kalian harus presentasi. Jadi research plan itu harus kalian nanti jelasin ke interviewer. Yang berikutnya itu, saya nggak tahu ini kayaknya baru, tapi nggak tahu juga. Tapi mereka bilang bakal ada uji kompetensi bahasa. Jadi ini akan menentukan kalian langsung sekolah untuk yang kalian tuju atau kalian harus dipersiapkan dulu sekolah bahasa selama 6 bulan yang dibiayai oleh sama Max. Jadi ada kira-kira ada 3 lah. Nah, setelah itu baru kalau kalian diterima first screening, second screening ini lebih ke univ mana yang kalian bisa dimasukin nanti. Nah, itu balik lagi ke univ coverage tadi. Kalau misalnya kalian daftar swasta dan negeri dan nanti dilihat ternyata masuknya si univ yang ini, univ yang mungkin bukan pilihan pertama, tapi ternyata pilihan keduanya kalian atau pilihan ketiganya kalian. Jadi di second screening lebih ke placement sih sebenarnya. Jadi bulan Juni bulan Juni udah ketahuan result, biasanya nanti berangkatnya biasanya yang fall berarti Agustus sudah berangkat. Nah, kalau ngeliat ini kan April berarti ya sekarang Februari 2 bulan lagi berarti kalau mengacu dengan timeline ini bakal buka bentar lagi, silakan dicek di Kedubes Jepang RI. Nah, itu silakan dibuka-buka, dicek-cek terus pokoknya kalau udah dekat-dekat April ini kayaknya udah mau buka, silakan persiapkan semuanya kayak dokumen dan lain-lain. Makanya lanjut ke berikutnya, sebenarnya requirement-nya apa sih yang dibutuhin? Requirement-nya sih sebenarnya kalau mau lengkapnya baca aja dokumennya di Max itu ada, nanti bahkan kalau mau di-share bisa juga di-share lewat sini. Jadi yang paling penting sih sebenarnya ada 2 yang harus kalian persiapkan kalau misalnya mau tahun depan berangkat. Jadi kayak April buka nih, berarti harus ada 2 yang dipersiapkan, yaitu adalah research plan dan certificate of language proficiency. Ya, untuk language proficiency ini kalau mau bahasa Inggris bisa pakai TOEFL atau IELTS. Kalau mau bahasa Jepang minimal N2 JLPT. Jadi kenapa gua taruh di sini karena ini butuh persiapan, butuh biaya. Jadi kalian harus mempersiapkannya dari jauh-jauh sebelum kalian mau nge-apply si beasiswanya. Yang kedua ini research plan. Gua taruh sebagai yang paling penting ya memang ini adalah core dari si beasiswanya. Ini seperti yang udah dibilang-bilang kalau memang research plan ini adalah apa sih yang menjadi tujuan kamu? Apa sih kenapa kamu pengen kuliah di Jepang? Dan apa sih research plan? Apa sih gagasan yang kamu pengen buat gitu di univ Jepang tujuan kamu nanti? Nah, ini harus benar-benar dibuat benar-benar yang kuat, yang punya tujuan, yang punya nilai lebih. Bahkan mungkin di semua univ ya, cuman orang Jepang sangat pengen si research plan ini harus punya nilai tambah di society. Jadi ibaratnya misalnya society-nya teknik elektro, ya berarti harus ada nilai lebih nih di teknik elektro, kontribusinya apa. Bukan cuma di masyarakatnya doang, tapi sebagai nilai di keilmuannya harus ada nilai tambah. Nah, itu orang Jepang sangat mencari itu, walaupun itu cuma nambah dikit, misalnya dengan metode A, terus kamu ganti metode B, ya udah, yang penting ada perubahan, yang penting ada kemajuan di keilmuan itu. Jadi requirement ada 2 yang harus dipersiapkan. Yang sisanya adalah ya administrasi seperti biasa, CV, transkrip, ijazah, dan itu memang dokumen yang sangat banyak dan harus kalian persiapkan. Tapi 2 ini adalah yang butuh waktu dan butuh biaya dalam persiapannya. Terus kalau ditanya benefitnya apa? Nah, ini untuk allowance ada 3 jenis. Yang tadi gue bilang, kalau misalnya kalian harus sekolah bahasa 6 bulan, berarti 6 bulan pertama kalian bakal dapat yang preparatory education atau yang non-regular, itu 143.000 per bulan. Terus kalau misalnya nanti kalian ngambil master 144, doktor 145 yen. Kalau dirupiahin ini ya kali 130 atau kali 100 lah, berarti sekitar 15 juta. Cuman kan sekarang kita ngomongnya untuk hidup di Jepang nih, berarti langsung main kursi yen. Apakah 145 atau 144 ini cukup untuk hidup di Jepang? Ya, langsung lihat aja gambar di bawahnya.
Jadi rata-rata untuk tinggal di Tokyo sih, untuk tinggal di Jepang, rata-ratanya 89.000 itu sangat-sangat cukup. Dan kalau ditanya sebenarnya kebutuhan itu mencakup apa aja, biasanya sih kayak sewa rumah nih 34.000 itu ya bener, tapi tidak di Tokyo sepertinya. 34.000 mungkin di daerah lain, iya. Terus makanan 27.000 bagi 30 900. Ya mungkin bisa sih. Ya kalau masak sih bisa sih. Untuk ya segitu-segitu sebenarnya rata-rata sih, rata-rata di semua daerah. Tapi kalau lihat di Tokyo kan 100.000 nih. Itu sebenarnya kalau 100.000 itu pun kalau kalian belajar giat ya, kalau kalian banyak mainnya kayaknya nggak cukup. Kayaknya nggak cukup juga 100. Tapi gue bisa bilang ini cukup kok. Jadi 144 untuk hidup di Tokyo cukup ya. Asal nggak neko-neko banyak lah. Kalau main kan nggak apa-apa lah. Sekali 2 kali main mah nggak apa-apa lah. Cuman kalau 100.000 sih ya aman lah, 144 bisa. Nah itu dia Kalau ini karena. Bang, bawa istri atau suami gimana tuh Bang? Oke, nanti dibahas, bisa dibahas nanti setelah ini. Nah jadi untuk habis itu si Max ini juga mencakup education fee. Jadi kayak ujian masuk, matrikulasi, sama SPP ditanggung sama Max semua, slow. Dan terakhir ini agak spesial sih yang dari Max, makanya sebenarnya Max akan membiayai kalian datang ke Jepang sampai kalian pulang. Terus kalau pertanyaannya, lah kalau saya nggak mau pulang, saya mau kerja di Jepang, bisa nggak uangnya cair? Sayangnya nggak bisa cair, jadi kalian harus, kalau mau pulang bakal dibiayain, kalau nggak mau pulang, oh ya udah nggak apa-apa. Jadi uangnya hangus aja gitu. Jadi menurut gua untuk berangkat dengan Max adalah suatu hal yang sangat baik ya, karena kelihatannya, karena yang sulit adalah setelah kalian dapat Max nih, untuk berangkatnya, maksudnya untuk cicilan pertama masuk rumahnya, terus nanti kalian harus beli tiket pesawat, itu kalau kalian usaha sendiri, uang itu yang harus diusahakan. Tapi karena dengan Max, semua jadi slow, sangat gampang, dan ya udah jadinya kalian mau keluar pun traveling expense sudah di cover, santai jadinya. Mungkin kalian tinggal usaha untuk sewa rumah di bulan pertama sih, karena biasanya beasiswanya nggak air, agak-agak ya bertahan lah. Kira-kira itu sih kalau dari Max. Udah, selanjutnya nanti kalau mau ada pertanyaan langsung aja diskusi. Boleh. Oke, thank you. Oke, makasih banyak Bang Sandro, pemaparannya tadi udah banyak banget ya, mulai dari requirements, timeline, segala macam. Nanti kita masih bisa diskusi lebih lanjut dengan Bang Sandro. Jadi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan nih mengenai Max atau tentang kuliah di Jepang, bisa tulis di kolom komentar terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Oke, untuk selanjutnya mungkin ke Bang Daniel. Bang Daniel, dipersilahkan untuk share beasiswa KGSP. Monggo, Mas Daniel. Oke, selamat malam semuanya. Jadi saya mau ini dulu semacam klarifikasi kalau saya tidak mendapatkan Korean Government Scholarship Program, tapi saya dapat langsung dari universitasnya langsung, bahkan lebih mudah. Jadi di Korea itu banyak tipe beasiswa, tapi yang akan saya fokuskan di sini malam ini Korean Government Scholarship Program. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya mengenai beasiswa yang lain, dipersilakan. Jadi gue dulu ITB 2012, terus sebelum wisuda, puji Tuhannya tiba-tiba ITB 12 kita temenan, gue sama Sandro ini temenan, satu band. Pas sebelum wisuda, tiba-tiba puji Tuhan dapat kayak semacam intensif program, namanya ICT IDN 2016, itu selama 6 bulan di sana. Benar-benar kita belajar mengenai kultur kerja di Korea, terus bagaimana juga membangun startup juga di Korea, bahkan diajari dan banyak-banyak IT related education juga di sana. Terus setelah selesai program, puji Tuhannya tanpa perlu basa-basi, tiba-tiba ada beberapa profesor yang kontak saya, kamu mau lanjut nggak langsung di kampus saya, kamu sama saya di lab saya langsung. Jadi ya itu puji Tuhannya, jadi saya nggak perlu terlalu banyak untuk mengurusin segala macam, tapi saya juga pernah apply KGSP, dan sekarang kita akan fokus ke KGSP karena kenapa? Karena KGSP ini adalah beasiswa terprestige di Korea.
Jadi KGSP ini sekarang udah ganti nama, namanya jadi GKS, Global Korean Scholarship. Jadi ini beasiswa untuk mahasiswa asing yang mau studi lanjut di Korea, dan jenjangnya juga banyak. Sebenarnya kayak Monbuko Gakusho, ada S1 juga, ada S2 juga, S3, bahkan ada juga yang khusus buat research juga ada. Terus universitasnya kalau di Jepang mungkin semua universitas, tapi kalau di Korea itu kalau nggak salah 64 universitas, dan ini kan dari Kementerian Pendidikan Koreanya sendiri, namanya NIID, NIT. Jadi nanti aku jelasin juga. Ini untuk KGSP itu apaan, terus ini timeline-nya ada 2. Jadi kalau di KGSP, di GKS ini kita bisa apply via embassy, atau kita bisa apply via university. Nah, kalau di embassy ini kita nge-apply di Kedutaan Besar Korea di Indonesia, dan kita bisa pilih 3 uni langsung nih, 3 universitas. Mau apa yang kita pilih, tapi kekurangannya adalah prosesnya lebih panjang, karena kan kita istilahnya ada seleksi via embassy dulu baru ke universitas. Nah, kalau university kita langsung kirim berkas-berkas kita ke universitas di Korea langsung. Semua dokumen-dokumen kita kirim ke sana langsung, kalau mereka oke, kita cuma istilahnya wawancara sekali di universitas, habis itu ya tinggal tunggu hasilnya aja. Nah, ini untuk timeline-nya, untuk via embassy. Jadi pasti pertama dokumen submission-nya via embassy. Ini cukup ribet dokumennya, kalau untuk KGSP, jujur, tapi nanti aku jelasin lagi. Terus habis itu kalau misalnya kita lolos seleksi berkas, biasanya kalau semua berkas-berkas kita sesuai dengan apa yang harus diserahkan, ini besar kemungkinan untuk kita diterima untuk interview di embassy. Jadi nanti pengumumannya akan publik di website embassy-nya. Habis itu setelah interview, dokumen kita dan track record wawancara kita ini akan dikirim ke Kementerian Pendidikan Korea ini, di NIT ini. Nanti NIT yang menyeleksi, oh oke, ini orang bisa lolos untuk tahap selanjutnya. Nah, setelah kita lolos dari NIT, kita akan interview dari universitas. Jadi kan kita nge-apply 3, tiga-tiganya kita interview. Nanti interviewnya ada apa aja, itu biasanya kadang-kadang cuma basa-basi motivation letter, terus kayak research plan, tapi ada juga kalau lagi kurang beruntung, beberapa universitas tanya tentang technical plan, bener-bener technical things banget yang benar-benar mendalam, misalnya kayak codingan ini bisanya kayak gimana, logiknya kayak gimana. Terus habis itu kalau misalnya interview dari universitas udah, persyaratan ke Korea ini kita benar-benar harus sehat jasmani, termasuk nggak boleh TBC, nggak boleh juga ada pernah riwayat pakai narkoba, segala macamnya. Jadi kita ada health screening, kalau health screening kita lolos. Oh, yang terbaru untuk GKS berikutnya kita harus ada form kita bebas COVID juga. Terus kalau udah selesai, semuanya lolos, ya kita bisa langsung tinggal ngurus-ngurus berkasnya dan berangkat ke Korea. Nah, ini untuk universitas. Jadi sama dokumen submission kita langsung kirim ke universitas di Korea. Interviewnya langsung oleh satu universitas tersebut. Kita cuma pilih satu. Habis itu dokumen lagi dan track record dimasukin ke NIT dan health screening. Dan kalau udah lolos semuanya kita bisa berangkat. Nah, biasanya kalau untuk waktunya, kalau KGSP ini dokumen submission tuh mulai bukanya biasanya Februari. Jadi mungkin dicek-cek aja. Tapi kurang tahu karena COVID mungkin bisa jadi mundur ya. Bisa dicek-cek aja di websitenya studyinkorea.go.kr. Itu di sana informasinya super lengkap, bahkan kayak ada FAQ juga yang biasa ditanyakan, juga bisa dicek di situ. Nah, terus untuk apa ini? Requirement. Ini requirement-nya, jadi pasti application form. Terus yang kedua personal statement. Jadi kayak yang tadi Kak Nyoman sama Madoka bilang, jangan normatif dan jangan terlalu subjektif. Jadi ada nih beberapa teman saya yang terlalu subjektif, ngasih reason for studying in Koreanya tuh kayak, oh karena aku suka K-pop ya, that's not a big deal gitu loh buat mereka gitu kan. It's good if you like K-pop, maksudnya the culture. Kamu bisa cari bahasa lain kayak, oh gue suka culture-nya, jadi gue pengen belajar sesuatu yang baru. Itu kan bukan subjektif, itu kayak sesuatu yang objektif kan, karena kamu pengen belajar sesuatu yang baru, keinginan kamu kuat gitu. Terus motivasi buat nge-apply-nya apa, sama education dan work background-nya. Nah ini biasanya orang-orang misalnya dia kerja apa, terus nge-apply apa, tapi tidak dikaitkan. Itu kelemahannya biasanya. Misalnya background gue Telkom nih sebenarnya, telekomunikasi, which is codingnya nggak banyak, tapi pas nge-apply, aku nge-apply-nya IT. Berarti kan yang aku harus kuatkan di sini adalah side IT-ku nih. Jadi kita harus pinter-pinter nih, bikin personal statement kalau, oh background yang gue udah punya ini bisa lo pakai nih nanti. Ini kayak istilahnya kan mereka invest kan, orang-orang Max sama kayak GSP ini kan istilahnya invest ke kita kan. Ya itu kita harus benar-benar tulis yang related sama yang mau kita apply. Terus statement of purpose ini sebenarnya kayak research plan sama future plan. Jadi kayak nanti kita
kalau kita ke Korea tuh studinya mau ngapain. Terus kalau misalnya kita S2, terutama graduate school, kita harus jelas nih title atau subjek untuk research kita tuh mau ngapain. Jangan kayak cuma gamblang gue punya angan-angan tentang membuat suatu aplikasi apa, tapi kayak ya udah kayak punya detailnya gitu. Itu yang dibutuhkan oleh mereka. Orang yang udah punya goal dan motivasi yang tahu nih gue tinggal lakuin A sampai Z. Walaupun ada agak terkesan bullshit, tapi kalau kita semakin detail, mereka semakin tertarik dengan kita. Terus yang penting future plan after study. Ini juga, jadi setelah GKS ini kita mau ngapain? Kita mau di Korea lah, kita mau pulang ke Indonesia kah, kita mau kerja di luar negeri lagi. Itu kalau di GKS kita tidak terikat dengan pemerintah Koreanya, jadi juga tidak ada istilahnya, mungkin buat beberapa teman-teman yang pinginnya kayak aku pengen berkarir di luar, jadi ini bisa jadi salah satu option karena kita bisa langsung bekerja di luar. Dan itu kalau terutama kalau untuk lulusan KGSP ini nilainya lebih tinggi istilahnya daripada lulusan-lulusan Korea biasanya, maksudnya foreigner yang di sana. Terus recommendation letters, waktu itu aku minta dari Kaprodi sama Dosbingku. Terus GKS Application Agreement, Personal Medical Assessment ini ya kayak yang tadi bebas COVID, bebas TB. Terus Certificate of Degree and Transcript. Nah ini biasanya di Korea ini kesalahan fatalnya orang-orang yang apply GKS ke GSP ini, mereka menyertakan yang bahasa Indonesia, padahal requirement ini semuanya harus bahasa Inggris dan bahasa Korea. Dan selain cuma bahasa, kadang ada yang udah aku terjemahin, tapi yang mereka minta adalah original copy. Nah aku punya cerita teman aku katanya ada orang yang apply, dia ngirim yang asli. Padahal kan harusnya yang asli harus kita keep selamanya. Dia ngirim ijazah yang asli, terus kayak, loh, terus gimana? Ya nggak tahu kan, nggak bisa balik dokumennya. Itu sempat ada masalah juga. Jadi original copy ini maksudnya kita setelah terjemahkan di penerjemah tersumpah, kita ke notaris. Kita minta cap notaris, dan itu nanti akan ada seperti dokumen ini telah disahkan dan sesuai dengan aslinya. Dan ya istilahnya jujur kalau untuk persyaratan ini kita butuh banyak tabungan istilahnya yang dikeluarkan, karena jelas tidak sedikit kan untuk penerjemah tersumpah, untuk ke notaris, terus bahkan juga untuk tes TB, tes COVID, ada ekstra biaya yang memang harus dikeluarkan untuk mengapply KGSP ini. Terus additional document, nah jadi istilahnya kan yang apply scholarship makin lama makin banyak nih, kan banyak orang yang juga pengen apply scholarship, jadi additional document ini bisa jadi nilai tambah kita. Jadi kayak topik ini Korean Proficiency Test, TOEFL, Awards, Research Paper, kalau ada disubmit aja biar nambah nilai kita. Terus kalau untuk general requirement-nya nggak boleh lebih dari 40 tahun, terus juga nggak boleh Korean citizenship, terus IP kalau nggak salah minimal tuh kalau di Indonesia cuma 2,6 atau 2,7 gitu persyaratannya, minimal IP-nya 2, jadi di bawah 3 itu masih oke. Terus ke benefit. Nah, benefitnya kurang lebih sama kayak yang Max. Jadi full tuition fee. Terus kalau misalnya kita belum pernah punya pengalaman Korean language, kita akan disekolahkan setahun, Korean language program selama setahun. Tapi ada requirement-nya nih di akhir. Kita harus bisa memenuhi requirement topik level 3. Kalau enggak, bisa-bisa kita batal. Tapi kalau misalnya, gue udah jago Korea, S1 gue sastra Korea, gue pengen kuliah lagi, topiknya level 5 atau 6, kita bisa skip ini langsung. Kita langsung bisa lanjut studi lanjut. Terus ada juga money allowance, kayaknya lebih rendah dikit ya daripada yang di Jepang, karena ya enakan di Jepang kayaknya. Kalau money allowance-nya. Kalau di Korea itu S1-nya itu dapatnya 900 ribuan, kisaran 11 juta. Kalau S2-nya S2 atau graduate 1 juta won, kisaran 12 sampai 13 juta. Jadi agak di bawah yang match sedikit. Terus sama kita dapat airfare dan visa fare. Tapi setahu saya kalau airfare, kalau di Max kan kita nggak bisa balik lagi nih. Nah kalau di KGSP misalnya kita lulus, kita bisa pakai sekali. Misalnya kita perpanjang visa dulu nih, kita bisa pakai sekali, ada batas waktunya, kita pakai ini sekali. Gue pengen pulang, ya tiket pulang kita dapat gratis istilahnya ke Indonesia. Dan kita bisa balik lagi dengan uang kita sendiri ke Korea. Visa fare juga ditanggung, health insurance juga, karena di Korea cukup mahal untuk sakit dikit, kayak demam dikit, ke dokter Rp700.000, Rp800.000. Jadi kayak health insurance itu super penting. Terus research allowance juga, jadi kita rajin-rajin research aja kalau graduate, karena tambahnya tuh bisa sekitar 3 atau 4 juta rupiah untuk research. Terus juga untuk paper dan tesis, karena ngeprint juga tidak murah kan di sana. Jadi itu kita juga dapat allowance-nya. Sepertinya udah itu aja. Terima kasih. Thank you Bang Daniel, detail sekali tadi penjelasannya tentang ini beasiswa di Korea. Nah, mungkin kita langsung masuk juga ke sesi tanya jawab ya, supaya kita bisa diskusi langsung bareng teman-teman juga. Nah, ini sebenarnya yang pertama ada pertanyaan dari Mas Mulkan ya.
ini terkait sebenarnya mirip-mirip nih Korea sama Jepang kan ada lewat jalur G2G, government to government atau U2U ya, dari universitas ke universitas. Nah, ini dari Mas Mulkan nanya untuk Bang Sandro dulu. Misalnya nih untuk university to university, tips dapat senseinya kayak gimana sih? Kebetulan ini juga mungkin bisa divalidasi sama Bang Sandro ya. Pernah dengar juga kalau misalnya beasiswa ke Jepang tuh kita harus nyari profesor duluan sebelum kita nge-apply ke sana. Nah, mungkin boleh di-share pengalaman dari Bang Sandro kayak gimana? Kayaknya kalau pakai pengalaman gua, kayaknya terlalu mulus ya, soalnya kebetulan profesornya sering main ke ITB, jadi kalau pas email saya mau masuk, oh slow, langsung buka gitu. Jadi nggak bisa diceritakan, cuman idealnya kayak gini. Jadi idealnya adalah, jadi karena gue udah di dalam, gue sering diminta sama profesornya untuk ikut mereview yang dari Indonesia. Kadang-kadang baca juga research plan-nya. Jadi kira-kira gini, jadi pemikiran si sensei-sensei di Jepang itu. Pertama kali kan kita kayak ibaratnya ada orang asing akan datang yang kita nggak tahu nih siapa, yang tiba-tiba mengaku saya tertarik dengan research seperti ini gitu. Jadi posisikan dulu kita tiba-tiba lagi di kantor gitu, masuk email, halo nama saya misalnya dari Amerika gitu, Mark siapa, terus saya ingin research di lab Anda, dan saya suka gini-gini, kan pasti pikiran kita ini orang kompetensi atau enggak. Jadi gitu, benar-benar caranya adalah benar-benar tipsnya ngobrol aja dulu, komunikasi kayak kirim email biasa, kayak saya mau saya mau ingin melanjutkan kuliah dan ingin di lab Anda, kira-kira topik saya seperti ini, dan langsung taruh research plan-nya seperti apa. Kalaupun belum, nggak apa-apa, biasanya nanti sensei akan minta, tolong dong kirimin research plan-nya. Jadi pasti dia akan minta research plan kamu udah ada atau belum. Dan nanti itu dilihat tuh research plan-nya. Sebenarnya dari research plan ini yang dinilai adalah 2. Pertama, kayak biasa, alur berpikir. Kamu punya alur berpikir yang benar atau enggak dari masalah, terus diturunin sampai menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan dengan suatu metode, dan akhirnya jadilah suatu research yang mempunyai nilai lebih yang tadi gue bilang. Nah, yang kedua adalah apakah research ini nyambung sama lab-nya. Nah, ini yang masalah. Yang masalah adalah mungkin pas kita lihat di profile lab-nya ini di situs web biasanya kan, sensei siapa gitu, profesor apa-apa, ambil contoh misalnya di tenaga listrik gitu, dia ahli dalam tenaga listrik, renewable energy gitu-gitu, something, ternyata pas kita bilang kita mau ini dong apply research saya tentang PV gitu, ternyata senseinya bilang, aduh maaf nih, kita lagi nggak ngomongin PV gitu. Itu bisa terjadi. Makanya gimana caranya ya, ini kalau nggak kenal sama senseinya, ini jadi kayak trial and error. Kalian harus cari, masukin, gagal, ya udah masukin lagi tempat lain, masukin lagi gitu-gitu terus. Jadi yang paling enak sih sebenarnya adalah cari orang Indonesia yang dikenal dan cari dalamnya seperti apa, kira-kira lagi ngomongin apa sih. Nah, terus sambung-sambungin tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan ada sensei yang lebih baik lagi. Sensei yang lebih baik lagi ini nggak serta-merta menolak, tapi dia mungkin kayak, oh ya udah, nggak apa-apa kamu masuk. Cuma nanti kalau pas masuk, kita nego lagi. Jadi temanya mungkin nggak yang research plan kemarin, tapi mungkin akan berubah sedikit supaya nyambung sama topik lab yang sedang dijalankan gitu. Karena takutnya topik lab yang dijalankan ini lagi ongoing project gitu. Takutnya project 5 tahunan, kamu ujuk-ujuk masuk kan nggak mungkin merubah project itu kan. Jadi kan pasti si senseinya akan, ya udah kamu ikut project ini, tapi topik kamu agak sedikit berbeda ya, cuma nanti ya bisalah, nah, gitu. Biasanya nanti tinggal ngomong, sensei sering kayak gitu, ya bisalah kamu, ITB. Nah, ITB-nya itu kadang-kadang masalah tuh. Kamu kan ITB, jago-jago kan orangnya, ya bisalah. Nah, gitu tuh sering tuh. Sering sekali seperti itu. Jadi, sekali lagi pertama, coba aja trial and error. Dan yang kedua, coba kontak yang dikenal orang Indonesianya, cari environment-nya lagi seperti apa di lab itu. Gitu sih. Mungkin bisa nanya juga ke dosen-dosen ITB ya Bang Sandro ya, punya rekanan mungkin di Jepang. Itu juga bisa. Itu apalagi yang dosen-dosen ITB yang alumninya juga mungkin bisa dicari-cari juga seperti itu. Oke. Buat Bang Daniel, untuk Korea sendiri ada persyaratan seperti itu nggak sih? Kak Daniel misal harus nyari profesornya dulu terlebih dahulu buat apply beasiswa atau dapat LOA dari university-nya?
Kalau yang GKS setahu saya itu nggak perlu sih kayaknya. Tapi kayak beasiswa Sandro itu istilahnya beasiswa terpisah. Kayak kalau misalnya di Max kan kita harus nyari kayak nyari LOE-nya dulu baru kita nge-apply. Nah, kalau untuk nyari sensei itu sama, tapi kita namanya beasiswa profesor. Itu yang saya lakukan. Jadi research scholarship gitu. Jadi kita nge-apply langsung ke profesornya. Bener kayak Sandro, kita email. Waktu itu karena saya saking hopelessnya, waktu itu saya pernah email tentang bagian yang nyambungnya ke teknik kimia, tapi karena saya udah hopeless pengen balik S2 gitu kan, kayak sempat hopeless, tapi ternyata Gila. iya, hopeless itu bener-bener kayak aduh gue nggak tahu Chaos. apa nih ya, pokoknya nge-apply aja, tapi ya ternyata jelas mentah-mentah ditolak kayak kan kamu nggak ada kaitannya gitu kan. Terus beasiswa profesor ini juga nggak beda jauh sih, dapatnya mungkin sekitar 10 juta, tuition fee juga ditanggung, tapi nggak ada foreign language program aja. Tapi kalau untuk GKS kita itu murni dari embassy dan dari universitasnya langsung. Nanti mereka yang akan kayak apa ya, mengarahkan, oh kamu cocoknya dengan profesor ini, dengan profesor ini. Kalau yang untuk GKS ya. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari Bunga Ayu ya tadi ya. Misal nih, kan kalau beasiswa yang lain, contohnya LPDP kan kita dibiayain sama negara ya. Jadi mereka juga mencari kandidat-kandidat yang bisa kontribusi lebih ke Indonesia setelah lulus nanti dan harus pulang juga ya. Nah mungkin tadi ada beberapa beasiswa yang ngewajibin pulang nih, misal mau lanjut di negara sana juga nggak apa-apa, mau kerja dulu segala macam. Nah tips untuk, biasanya di ESA ya kelihatan mungkin, itu tipsnya gimana sih biar lolos? Apakah kita tetap harus sama kayak teman-teman yang apply beasiswa lain yang kayak LPDP, misal kayak kita fokusnya buat kontribusi di Indonesia, atau bisa kayak kontribusi di negara yang kita tuju juga kayak gitu? Dari siapa dulu nih? Bang Daniel mungkin gantian sekarang. Tips dan trik. Aduh, karena dari awal sebenarnya aku nggak pernah nyantumin apa yang aku pengen lakukan. Aku pengen selalu kayak goalku aja ke depannya mau ngapain gitu. Goal ini kalau mau dikaitkan dengan apa kontribusi untuk Indonesia boleh. Tapi yang penting kita clear aja kita maunya apa, motivasi kita ke depan. Jangan ngambang gitu. Kayak kadang-kadang orang saya pengen memajukan Indonesia, ya udah memajukan Indonesia kan bisa dengan segala macam istilahnya gitu. Atau kalau waktu gue nge-apply yang buat intensive training itu, gue langsung ngasih 5 years plan gue ke depannya mau ngapain. Kayak gue pengen program ICT-nya setelah 6 bulan, bahkan gue bilang kayak gue sedikit menjatuhkan teman-teman gue, karena kan gue istilahnya gue ingin menjual diri gue kan, gue sedikit menjatuhkan. Gue bilang aja jujur pada saat interview, kayak gue bilangnya mungkin teman-teman di sini yang lain mereka hanya peduli dengan karir path-nya mereka, tapi kalau saya pengen berkontribusi lebih untuk kemajuan, karena itu di Korea, kemajuan Korea. Kayak saya punya plan untuk melanjutkan S2 di sana, saya pengen punya plan untuk membuat startup dan istilahnya bekerja di Korea. Jadi itu jadi poin plus juga. Jadi bisa baca situasi aja. Kalau misalnya ternyata pada saat interview mereka lebih condong menanyakan tentang Indonesia, kontribusi, ya kita bisa mengarahkan goal kita untuk kemajuan Indonesia. Tapi kalau memang condongnya mereka kayaknya nyarinya buat yang mau stay di negara tujuan nih, ya kita akan arahkan goal kita ke sana. Oke. Sandro. Bang Sandro? Sebenarnya sih kalau yang Jepang ya, mereka suka sih kalau topiknya agak memajukan Indonesia, cuman lebih ke apa ya, lebih ke jelas aja ya. Sebenarnya balik lagi, research plan ini kalau nggak jelas, apalagi ibaratlah master gitu, 2 tahun. Setahun pertama paling research review paper. Ya, Tahun kedua, tahun tahun kedua habis itu ngerjain. Iya. Jadi ya pasti senseinya kan nanya, ya emang bisa research kayak gini 2 tahun, kamu aja setahun paling review paper gitu. Ibarat kasarnya seperti itu ya. Jadi harus yang lebih jelas aja, terukur lah. Jadi bikin research plan yang terukur, terserah mau itu memajukan Indonesia, mau memajukan Jepang, terserah. Yang penting balik lagi research ini punya nilai tambah di keilmuannya, bukan sesuatu yang bukan mengulang atau yang topiknya bahkan tidak menarik. Bahkan si Jepang lebih suka topiknya kalau menarik nih gimana nih, kayak misalnya topik seperti misalnya ambil lagi tenaga listrik tiba-tiba tambahin IoT gitu. Iya. Itu akan menarik di Jepang sekarang, lagi menarik banget. Jadi kayak, wah ini menarik nih kayaknya nih, terukur nggak? Oh terukur nih, ya udah masuk gitu. Jadi lebih ke si terukur atau enggak, topiknya menarik atau enggak. Mau itu berkontribusi untuk siapapun, mereka nggak masalah gitu. Itu sih. Oke. Ini mungkin nyambung juga ya Bang ya. Kan Jepang sama Korea misalnya lebih cenderung ke jurusan yang kayak
teknik atau berbau teknologi. Mungkin di teman-teman di sini juga beberapa ada yang pengen ngambilnya nih, studi lanjutannya mungkin pengen loncat lah jurusannya, let's say ke ekonomi atau ke bisnis kayak gitu. Sebenarnya untuk beasiswa di Jepang sama Korea sendiri cukup open nggak sih untuk jurusan non-teknik atau non-engineering gitu? Atau ada prioritasnya emang untuk ke arah sana? Enggak sih kayaknya ya, tetap terbuka aja kok sebenarnya untuk jurusan lain. Tapi karena memang seringnya di Jepang kalau ketemu teman pasti yang linear semua gitu. Teknik, habis itu S2 teknik, habis itu S3 teknik lagi. Jarang yang datang itu tiba-tiba ngambil manajemen. Jadi jarang kedengaran bukan berarti tidak bisa ya, berarti mungkin belum ada pernah yang mencoba gitu. Nah itu yang kita nggak tahu kan. Tapi sebenarnya di requirement-nya nggak ada harus linear. Jadi terbuka aja untuk jurusan lain sebenarnya. Oke. Kalau di Korea, kalau untuk yang beasiswa profesor jelas tidak ada untuk yang non-teknik ya, sangat disayangkan. Bahkan untuk kedokteran juga gitu kayaknya agak susah. Kalau untuk GKS sendiri mereka cukup mencantumkan akan lebih mengutamakan yang natural science and engineering. Jadi bukannya tidak bisa, tapi ada beberapa teman saya juga yang masuk. Tapi mungkin perbandingannya misalnya batch itu yang diterima 39. Biasanya non-teknik tuh less than 10 gitu. Jadi tetap ada, tapi prioritasnya akan lebih tinggi untuk yang natural science dan untuk engineering. Oke. Selanjutnya di Bang ada pertanyaan dari Hafiz. Misal nih timeline-nya beasiswa kan kadang nggak match ya sama tiap universitas gitu. Ada yang mulai studinya beda-beda bulan lah segala macam, jadi nggak match. Terus kadang ada juga kita harus persiapan setahun sebelumnya baru mulai belajar depannya. Nah, sebenarnya gimana sih caranya biar ngebuat match nih antara univ yang kita pengen masuk sama timeline-nya beasiswa yang beda bulan. Terus misal kalau udah dapet, kita mendingan, misal kita udah dapat LOA nih, tapi beasiswanya belum dibuka, mendingan kita hold dulu, baru nanti daftar lagi, atau mendingan ya udah sekalian yang nyari universitas yang dekat-dekat pas buka pendaftaran beasiswanya aja kayak gitu. Oke, siapa duluan nih? Bener dong. Tadi siapa? Ya Bang udah Sal deh. dulu lagi. Jadi kalau Max ya itu sih karena Max ini kan apalagi kalau yang embassy ya, bukan yang langsung univ. Kalau yang univ, kalau langsung ke univ sih biasanya cepat tuh langsung satu timeline ya. Cuman kalau yang dari embassy kan beda timeline jadinya. Nah, saran sih enakan deketin profesornya, dapetin kursi di laboratorium ya, bukan di kampus ya. Dapetin kursi di laboratorium, bilang kalau saya mau datang, cuman saya masih nge-apply beasiswanya. Itu tuh nggak apa-apa sebenarnya. Jadi mulai berpikir di luar peraturan. Maksudnya kan rules-nya adalah ikutin timeline, plug semuanya seperti jalur gitu. Tapi coba mulai berpikir kayak, ya udah gue ada di tempat itu aja. Apalagi sekarang COVID, paling nanti profesor bilang, oh ya udah kamu ikutan ini aja meeting tapi by online gitu. Sekarang lagi banyak di lab gue kayak gitu, jadi kayak nggak masuk tapi udah ikutan meeting dan berjanji akan datang tahun depan gitu. Jadi kayak hal-hal seperti itu mungkin aja kayak ya udah deketin aja dulu si profesornya, dapetin tempat di laboratorium ya, bukan di kampus ya, dapetin tempat di laboratorium. Terus ya kan kalau udah dapat tempat laboratorium berarti nanti untuk si masuk kampusnya administrasi itu lebih gampang. Nah habis itu baru coba deketin si beasiswanya. Habis beasiswa baru balik lagi ke kampusnya. Jadi yang harus pertama dipikirkan adalah si pintu gerbang pertama ini kan adalah si profesornya nih. Nah itu yang harus kita coba dapetin dulu, karena kalau udah dapet sih sebenarnya untuk si Unive itu udah gampang banget lah. Sebenarnya karena si Unive ini lebih percaya si profesornya. Kalau profesornya sudah memilih, oh ya udah, kenapa kita harus nolak? Orang profesornya yang lebih tahu, dia udah milih gitu. Jadi saran sih deketin profesornya. Dan kalau bisa sih ya, kalau udah dapet ya udah, menurut gue itu udah kayaknya udah 70%, 60%, 70% udah oke lah. Tinggal si beasiswanya ini yang harus dicari-cari. Dan memang kata Daniel tadi, Max ini kayak terkesan terpisah jadinya. Bukan satu paket kalau yang embassy ya. Jadi terkesan memang mending secure dulu si univnya gitu. Bahkan si laboratoriumnya ya, bahkan secure dulu si laboratoriumnya gitu. Itu sih. Kuncinya laboratoriumnya dulu nih, kunci dulu Ya, profesornya. betul. Bang Daniel gimana di Korea, Bang Daniel?
Ya, kalau sebenarnya mau ngasih insight juga. Jadi kalau misalnya graduate school, terutama yang engineering di Korea, kita tuh istilahnya S2 untuk profesor kita, karena kita research istilahnya. Jadi kita bukan S2 untuk sekolah. Jadi kayak Sandro bilang kita kita deketin profesornya. Bahkan karena aku pas nge-apply S2 ini udah deket sama profesornya, pas interview pun profesornya cuma nanya, halo gimana, apa kabar di Indonesia, kapan kira-kira kesini, mau ngapain nanti kesini, udah. Sementara yang lain tuh harus technical, susah. Oke, aku udah siap-siap, banyak kontekan di kiri kanan, tiba-tiba nggak sampai 2 menit udah selesai. Kayak memang profesor yang menentukan. Bahkan misalnya kita nge-apply, kalau di Korea ya, misalnya kita nge-apply univ di univ A, dan kita masuk ke profesor A. Kalau profesor A ini pindah ke univ B, kita akan pindah juga, ngikutin profesornya. Jadi bukan istilahnya, kata Sandro benar, kayak kita harus mendekati profesornya. Jadi profesor ini, teman saya ada yang waktu itu mau masuk semester bareng sama saya, tapi karena nilai TOEFL-nya juga nggak cukup, dia bilang profesornya, Prof, saya coba lagi semester depan ya. Dan semester depan dia masuk. Profesor saya cuma bilang kayak, ya udah gampang, pokoknya kalau kamu udah lolos TOEFL segala macam, kamu masuk aja udah. Jadi emang profesor itu seperti apa ya, raja kayaknya kalau di sana. Kita sebagai budaknya. Gue ada Kunci ya cerita nih. Enggak, dua-duanya. gue ada cerita nih. Gue ada cerita. Ini bagus ceritanya. Ini Gimana, cocok. Bang? Orangnya nggak ikut, berarti slow lah. Ini cerita real ya, tapi orangnya belum masuk lab ya. Cuman ceritanya adalah, jadi kan yang tadi gue bilang, si profesor gue ini orangnya sering datang ke ITB. Ya, sering ngelakuin kayak internship, jadi bawa anak kampus Jepang ke ITB, jalan-jalan tuh, atau enggak research bareng di gedung PLN lah, kalau kalian tahu. Nah, jadi satu waktu tuh, ya tau lah orang Jepang, malam, mintanya, saya minum dong, kan Ya, bos, ini Bandung bos, kagak ada. Ya susah sih, cuman diajak lah. Dan tiba-tiba gue waktu itu minta temen gue nemenin. Dia anak sipil, padahal profesornya tenaga listrik nih. Jadi inget-ingetnya sipil, tenaga listrik. Jadi temen gue ini nemenin, ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus temen gue bilang, Prof, saya pengen masuk kampus dong, pengen kampusnya kayak Sandro, cuman di sipil ada nggak ya? Ditanya kan profesornya, sipil jurusannya apa? Sama ilmuannya mana? Yang kayak gini. Profesornya waktu itu dengan gelas bir kayak gini kan, bening gini, habis minum, we have, buset. Jadi pas dia bilang we have, jadi ya udah nanti kontak profesornya saya kasih ke kamu, langsung CC aja ke saya, nanti kita usahain lah biar kamu masuk gitu. Jadi selang berapa waktu si teman gue ini ngontak si profesornya, terus tiba-tiba profesornya bilang, profesor yang sipil ya, akhirnya bilang, yang tujuannya yang sipil ini bilang, sayangnya kita lagi nggak ada tempat, kursinya lagi penuh. Cuman pelajaran pertama adalah bahkan kita bisa dapat kontak profesor dari profesor lain yang kita temenin minum. Ya, bukan contoh yang baik, cuman maksudnya adalah seraja itu profesornya. Jadi untuk masuk harus minta kontak profesor aja gitu, tinggal email, kalau masuk nanti tinggal ditunggu. Nah, makanya si profesor bilang kalau ada tempat kosong nanti saya kasih tahu. Nah, itu kan 2018 kalau nggak salah. Jadi pas 2020 baru-baru ini si teman gue ini ngontak lagi si profesor sipil. Prof, ada nggak kursi kosong? Dia bilang, ada satu, cuman kirim dulu dong research plan-nya, saya mau lihat kamu mau yang kayak gimana. Nah, karena teman gue ini nge-cc profesor gue, otomatis kan profesor gue kan kayak dia mau masuk lagi nih, udah 2 tahun yang berlalu, masih mau masuk nih. Tiba-tiba profesor gue bilang, teman kamu yang sipil itu ganti aja jadi power. Ini saya ada kok topik buat kayak dia gitu. Ayo. Itu nggak maksudnya. Jadi sampai sekarang teman gue ini punya cadangan di lab gue. Yang dia sipil tapi ini power. Mungkin sipil karena dia ngomongin kereta api. Jadi si dosen gue ini bilang nggak apa-apa kok kereta api kita bisa lah bisa lah anak kita lah digituin beneran. Jadi, nah ini cerita yang menarik adalah ternyata bisa dapet profesor yang kita nggak nyangka, ternyata dia nerima ya. Padahal itu kan berarti udah 60% ke Jepang itu. Tinggal cari beasiswa aja. Selesai itu. Jadi maksudnya adalah, ya emang si profesor ini adalah penentu kalian akan studi atau gimana. Karena memang benar kata lain, mungkin budayanya di Korea dan Jepang ini adalah S2 untuk profesor, S3 untuk profesor. Jadi benar-benar si profesornya ini yang punya kuncian semuanya. Nah itulah makanya jadi
Sampai sekarang temen gue tanya gimana, mau masuk power nggak? Dari sipil, udahlah gantilah sipil itulah, gantilah jadi power lah. Jadi mungkin dia masih bingung sih sekarang, cuman dia bakal, ya kira-kira dia bakal berangkat sih, kira-kira tahun depan lah. Dan itulah yang jadi cerita, ya usaha untuk mendapatkan profesor itu bisa dari macam-macam, bisa dari profesor lain bahkan, bisa dari kakak tingkat kalian, senior kalian, atau bahkan kalian bisa nyari gerilya di website, dan itu banyak banget caranya, dan itu terserah kalian. Yang penting kalian harus bisa dapetin kontak dosennya, terus tinggal tanya-tanya deh, tinggal PDKT lah sama dosennya, gitu sih. Mantap. Oke Bang, ini nyambung juga pertanyaannya dari Jo ya. Sebenarnya kan abang-abang semua nih udah tinggal di sana, udah lumayan lama nih, udah berapa tahun. Ngelihat lah di luar kuliah juga pasti ngelihat culture-nya di sana segala macam. Nah ini mungkin penting ya buat teman-teman yang mau berangkat ke sana. Jangan sampai udah berangkat, udah persiapan segala macam berapa tahun, pas berangkat ke sana kecewa nggak sesuai ekspektasi. Kok nggak sesuai kayak di film ya segala macam kayak gitu. Mungkin boleh di-share gak sih gambaran di sana sebenarnya kuliah nyatanya tuh kayak gimana sih budayanya di sana? Mungkin ini juga nyambung juga ya Bang, boleh di-share sedikit, mungkin ngelihat juga yang udah kerja di sana ya. Boleh di-share juga budaya kerjanya kayak gimana. Soalnya kan terkenal nih Korea, Jepang, workaholic segala macam. Nah itu boleh divalidasi nggak nih Bang? Di Jepang sama Korea. Mungkin gantian ya sekarang dari Bang Daniel dulu. Monggo Bang Daniel. Oke. Ya, jadi aku udah di Korea berarti dari 2016, dari langsung sudah 5 tahun hampir. Sempat kalau istilahnya kalau diri Warlock nih. Warlock banget nih. Warlock nih. Black lagi nih, Mbak. Warlock nih. Ini enggak, Bang Daniel nggak dapat warga lokal di sana ya? Nyambung. Pertanyaannya menjurus ya. Oke, langsung gue jawab aja kan. Jadi kalau untuk tinggal di sana ya, untuk culture kuliahnya sendiri mereka lebih ke research oriented juga karena mungkin graduate engineering ya. Terus kuliahnya mereka lebih individualis kalau di Korea mungkin ya. Mungkin di Jepang kayaknya juga semuanya kehidupannya lebih individualis. Istilahnya simpelnya kita mau kerja kelompok, terus ya udah kita bagi part, kamu part introduction, kamu part method, kamu part background, terus ada ini, terus kita ya udah kerjain masing-masing, jadiin satu di PPT, ketemu pas ini aja langsung ketemu pas presentasi. Jadi nggak ada tuh kita kerja kelompok yuk gini nggak ada sama sekali. Kita benar-benar pakai Google Slide, ya udah lo bagian 1, lo bagian 2, bagian 3, bagian 4 ketemu pada saat itu. Jadi emang lebih individualis dan mereka orangnya lebih bodoh amat sih kalau masalah nilai ya. Kalau misalnya kalian mikir untuk kuliah ya. Jadi kayak kalau di ITB mungkin kita mikirnya kalau gue nggak bisa ngerjain, gue pikir dulu nih sampai kayak berapa jam mikirnya. Kalau mereka enggak, mereka 10 menit nggak bisa ngerjain, mereka keluar udah. Kayak mereka bilang, ya gue nggak bisa, ngapain gue terlalu memaksakan diri. Nah kalau untuk kerja sendiri, gue sempat kerja di 2 company. Satu company gede, LG, satu ini IT consultant. Nah, ya gue merasakan perbedaan banget sih karena IT consultant ini kayak istilahnya masih perusahaan menengah lah, nggak terlalu besar. Jadi kalau perusahaan besar memang cukup strict segala peraturannya. Tapi kalau dibilang workaholic sih, aku dikerja di 2 perusahaan ini sama sekali bisa dibilang nggak workaholic. Bahkan pas aku di LG sebelum kayak 15 menit sebelum selesai kantor, manajer aku udah kayak ayo kirim daily reportnya 5:30 pulang, kayak ayo pulang, ngapain kamu masih di sini, pulang ya. Itu kayak gitu. Mungkin karena aku istilahnya masih junior ya, mungkin kalau udah yang atas yang expert mungkin beda. Dan ini di company kedua aku pun aku ada peraturan baru dari Korea, kalau kita overtime gaji kita dikurangin. Kalau kita overtime gaji kita dikurangin. Jadi misalnya ternyata terlalu maksudnya kayak mepet dan kita harus overtime, hari berikutnya jam kerja kita dikurangin. Kalau mau gajinya nggak dikurangin. Jadi kayak gitu. Kalau untuk kerja, orang juga mikirnya kayak workaholic. Sebenarnya menurut aku bilang mereka kerja efektif ya. Kalau di Indonesia yang aku nanti malah mojokkan, maksudnya kayak kalau di Indonesia kebiasaannya kalau lembur berarti kita semangat, kita sangat bisa mengerjakan. Padahal itu kan isinya ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan tes-tes kita dalam waktu yang diberikan kan. Jadi mungkin karena terbiasa kerja efektif di Korea, jadi orang lihatnya workaholic, padahal mereka emang kerjanya giat aja. Waktunya segitu, mereka selesai segitu. Begitu. Oh, kemampuan ini juga tanya, kemampuan bahasa Jepang atau Korea sangat diperlukan. Kalau dibilang diperlukan sih. Cuma kalau kamu benar-benar perform super well, kamu super jenius, mungkin bisa untuk mendapatkan beberapa pekerjaan yang tidak perlu bahasa Korea. Tapi kan ada alangkah lebih baiknya kamu di Korea, kamu di Jepang,
kamu akan tinggal di sana dan akan lebih mudah istilahnya, lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan kalau kamu bisa bahasanya. Minimal basic standar aja mereka udah senang banget. Kalau orang foreigner kayaknya gitu. Ya kan di Jepang juga kan Ya, aku ya, cuma ya. annyeonghaseyo terus kayak wah bahasa Koreamu bagus banget itu kan cuma halo ya kayak orang juga bisa tapi Anda bohong very kayak gitu nih. Kamu bohong nggak bohong? Kamu bohong nggak bohong? Nggak. Mau ngatain tuh sih. ya udah gitu. Oke, Silakan. lanjut Bang Sandro. Bentar, ini nanya Jo ya. Jo Iya, EP12 nih. Jo EP EP12 siapa? seangkatan nih harusnya nih. Siapa sih? Gue juga dari tadi mikir Jo EP, gue kayak nyari gambarnya kok nggak ada. Wah, wah, siapa nih? Ya udah deh, tetap dijawab deh, ayo. Budaya riset ya. Mungkin di Korea udah mulai sadar ya. Di Korea udah mulai sadar harus kerja efektif. Kalau di Jepang belum sadar-sadar sampai sekarang. Jadi yang overtime bagus. Gitu. Jadi sampai sekarang di Jepang kelihatan bahkan sampai yang anak S1 tingkat 4 tuh kayak di lab mengerjain TA gitu sampai malam. Ya emang sih TA sampai malam, cuman kayak ibaratnya ya udah kalau mau pulang aja. Cuma mereka kayak paksain harus dikerjain semua gitu. Dan bahkan kalau ini ngomongin proyek yang kayak dengan company, mereka masih overtime dan gue sempat internship juga di company Jepang, ya overtime itu ada gitu. Jadi kayak memang overtime, jadi memang orang-orangnya melakukan di luar jam yang sudah ditentukan gitu. Dan ya sampai sekarang mereka belum sadar kalau kita harus kerja efektif gitu. Jadi ya di Jepang agak dituntut untuk selalu bekerja lembur sih. Ya, jadi kayaknya kalau kalian lebih suka efektif, mungkin Korea adalah tempat yang lebih baik. Tapi kalau kalian tidak apa-apa, kayak ya udahlah, aku nggak apa-apa dipecut bagikan kuda, ya udah sok masuk Jepang nggak apa-apa gitu. Jadi ya memang akhirnya jadi si orang Jepang ya gitu, udah overtime, udah pulang malam nih, masih aja mau minum, habis minum pulangnya telat. Ya minum Gitu itu tuh. juga sangat kental sih di Asia Timur. Ih, Ya kan? ya jadi budaya risetnya memang agak-agak keras lah kalau di Jepang, jadi kayak memang dituntut harus pas, tapi kalau emang overtime ya udah kamu harus overtime, ya udah mau gimana gitu. Yang kedua, apakah kemampuan bahasa Jepang sangat diperlukan? Kayaknya jawabannya mirip-mirip, jadi kayak sebenarnya Nah, cuma ya sebenarnya pribadi perlu, cuman kalau ditanya sangat, tahun pertama gue mengatakan wah tidak sangat diperlukan lah, cuman waktu tahun ketiga mulai kayaknya harus agak bisa ya. Jadi kayak kalau diperlukan perlu, kalau sangat harus jago nggak, ya nggak harus jago banget gitu. Kecuali kalau memang mau jadi, misalnya pekerjaannya nanti memang pengennya yang bahasa Jepang banget gitu. Ya udah berarti emang harus dapetin si N2 ini. Kalau JLPT ini udah business level Japanese lah. Jadi kayak memang bahasa Jepang untuk bisnis. Jadi kalau emang maunya tingkatannya emang mau segitu, ya udah berarti emang harus bisa gitu. Cuman kalau ditanya apakah sangat diperlukan, ya minimal mah ke toko nanya baju, nanya sepatu, potong rambut jangan bilang orang Jepang kalau di potong rambut kayak gimana, kayak biasa, nggak ngerti mereka, nggak ada kosakata kayak gitu, biasa aja bang, nggak ada. Jadi kalian harus bisa setidaknya bilang kayak kita mau rambutnya kayak gini-gini ya. Jadi makanya kalau ditanya ya perlu untuk kehidupan sehari-hari. Untuk risetnya mah sebenarnya nggak perlu banget orang bacanya nanti baca paper Inggris gitu, bikinnya bahasa Inggris. Jadi nggak perlu banget. Yang perlu ini untuk si kehidupan sehari-hari bersama akamsi Sosial itu. ya Bang ya. Bersama kadang-kadang akam. kalau di Korea Kalau digosipin bisa ngerti juga ya Bang ya. Betul itu. kalau di Korea, tapi kalau misalnya lo terlalu bisa bahasa Korea, lo akan dimanfaatkan oleh profesor lo. Jadi gue akan pura-pura nggak terlalu bisa, tapi karena tahu Prof, kadang-kadang misalnya habis seminar, Prof gue selalu kayak all Korean with Daniel please stay, terus kayak gue kayak udah ya, tapi itu akan dimanfaatkan. Jadi kadang-kadang tidak mengerti bahasanya juga sebuah keberuntungan sih. Ya. Mungkin enaknya kalau ngerti banget itu ini sih, sosialnya pas misalnya Ya. mereka ngajak main, jadi karena kita ngerti bahasanya kan mereka jadi lebih enak buat ngajakinnya gitu. Jadi ya perlu buat sosialnya sih, biar nggak
ya jeleknya sih ini kasarnya ngomongnya ya biar nggak temennya bahasa Indonesia doang lah, Iya, biar nggak orang Indonesia doang lah temennya lah. Kalau bisa bahasa Inggris kan temenan sama yang foreigner lain, kalau bisa bahasa lokal berarti sama akamsi gitu. Kapan lagi bisa kayak gitu? Ih, Oke, kapan lagi Bang Sandro, Bang Daniel, sorry banget aku potong soalnya ini dari tadi panitia udah ngechatin ini waktunya. Oh, iya. Cuma nih Oke, sayang oke. banget nih karena pertanyaannya masih banyak yang belum kejawab. Nah, kira-kira aku mau tanya juga nih kalau Kak Daniel atau Kak Sandro berkenan nih buat teman-teman ITB lain kalau misalnya mau nanya lebih lanjut tentang beasiswa Jepang atau Korea, kira-kira berkenan atau enggak? Kalau misalnya berkenan mungkin bisa via email ditulis di chat kolom, mungkin nanti teman-teman bisa nge-email ke kakak-kakak semua. Nah, setelah itu, oh ya sebelumnya makasih banyak udah sharing dari Kak Daniel sama Kak Sandro. Kami dari Gemilang ITB sangat berterima kasih. Padahal di sini juga waktunya udah malam banget ya di sana kayak gitu. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah tadi ngisi ini ya, udah partisipasi di sesi hari ini. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mohon izin foto dulu ya Kak Daniel, Kak Sandro sama teman-teman semua. Boleh mungkin untuk teman-teman yang bisa nyalain video juga bisa dinyalain. Kita foto dulu sebentar sebelum masuk ke sesi berikutnya. Oke, mungkin aku kasih waktu 10 detik ya untuk nyalain videonya. Di sini lumayan ada berapa halaman, nanti aku foto satu-satu, jadi nyalain dulu aja. Oke, untuk yang pertama, saya mulai dulu ya. Oh, masih banyak yang baru nyala. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar masih ada halaman kedua. Jangan dulu pindah. Oke, 1, 2, 3. Oke, buat teman-teman sebelum kita balik lagi ke room utama buat nanti ada penutupan, di sini tadi aku udah share sebenarnya ada link aspirasi buat IITB. Jadi teman-teman bisa klik link itu dan sebenarnya bisa ngisi sebenarnya aspirasi teman-teman di sana boleh apapun isinya. Nah sebenarnya buat teman-teman juga misalnya nih program-program selanjutnya IITB pengen adain juga dong sharing-sharing kayak gini lebih sering misalnya setiap bulan segala macam ada mentoring segala macam bisa juga teman-teman simpan di aspirasi di sana. Mungkin juga nanti ini aku coba share dulu ya bentuk aspirasinya kayak gimana. Bisa diklik di link yang udah aku share. Oke, udah kelihatan ya di teman-teman semua. Nah, di sini sebenarnya kita udah dibagi per room juga. Nah, nanti teman-teman bisa ngisi di room 6. Nanti teman-teman bisa diklik salah satu kotaknya, nanti bisa klik ini tombol untuk masukin teks. Nanti masukin aja semua aspirasi teman-teman. Misalnya nggak mau nyimpen nama juga nggak apa-apa. Nanti udah itu kita tulis semua di sana. Nanti aspirasi dari teman-teman bakal diinput juga untuk Mas Gembong untuk penyusunan program nantinya dan segala macam. Oke, balik lagi ke layar yang tadi. Oke, tadi juga dari Mas Sandro sama Kak Daniel juga udah nyimpen ya email keduanya. Jadi buat teman-teman yang hari ini punya pertanyaan tapi belum sempat kita bahas bareng, mungkin bisa di email juga. Kapan lagi mungkin bisa nanya langsung ya ke Bang Sandro sama Bang Daniel. Mungkin juga teman-teman bisa nanya juga tips dan triknya lebih jauh yang mungkin nggak bisa didapetin nih di website-website yang ada kayak gitu. Oke, paling kita 21.30 kita langsung balik lagi ke room yang utama. Nanti teman-teman bisa klik tombol yang balik ke room utama ya. Oke, sekalian penutup, aku dari Gemilang ITB makasih banyak Kak Daniel, Mas Sandro. Semoga lancar terus tadinya. Kak Daniel juga lancar juga untuk proyeknya di Jakarta. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman semua. Selamat malam. Ada salah-salah. Gimana sih, Bro? Live aja. Nggak tahu. Ngobrol gitu jadinya. Nggak lagi. Lah kenapa dia? Kenapa dia ngobrol? Kenapa? Hebat. Hebat. Terus makanya kalau mau tanya mumpung masih ada waktu nih kayaknya.
Silakan Semenit. moderator. Tanpa moderator. Kak, aku mau nanya dulu nggak? Buat selanjutnya teman-teman udah bisa leave ini ya, breakout room-nya untuk balik lagi ke utama. Kedengeran ya? Kedengeran Bang. Slow, santai. Tadi Raja mau tanya. Santai lah, santai. Mas Raja ini mau tanya ya? Ini santai aja kan ya? Iya, coba bentar. Mungkin satu pertanyaan bisa cepet. Boleh. We close in 30 seconds. Ya, gitu. Ntar aku kontakin aja deh, Kak. Oke. Oke. See you semua, leave. Yo, thank you ya. Thank you udah milih room ini. Thank you semuanya. Thank you udah milih room ini. Informasinya nanti bisa ditonton ulang lagi buat nonton info-info apa aja yang dibutuhkan untuk mengapply beasiswa terkait. Oke, mungkin tadi kalau mau nanya langsung bisa follow Instagram para pembicara tadi ya. Ada di Instagramnya @gemilang_yitb, teman-teman juga bisa follow. Kita akan terus memberikan informasi yang mensupport rekan-rekan YITB semua untuk semakin sukses dan maju. Oke, kayaknya udah semua ya. Ngingetin lagi terakhir, teman-teman mohon untuk mengisi link feedback karena kita akan memberikan record Zoom pada hari ini setelah teman-teman mengisi feedback acara di Bit.ly evaluasi bincang beasiswa. Nah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pembicara hari ini. Tadi kita sudah key message-nya adalah kuncinya persistence, terus kelebihannya apa sih kita S2 luar negeri adalah international exposure, tadi memperluas networking, dan teman-teman tadi juga sudah mendapatkan banyak sekali informasi dari Pak Dularso, Madoka, Nyoman, sama tadi seluruh di masing-masing, ada LPDP, AS, Tunet, banyak lagi, Swedish Institute, dan lain-lain. Semoga acara ini bermanfaat. Kalau tadi ingat pesan kata Pak Dularso adalah tak kenal maka kata sayang, jadi sebenarnya banyak banget beasiswa yang Pak Dularso ada sekitar 70 triliun dan mungkin akan menjadi 100 triliun, jadi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita cari informasinya, kita tanya senior-senior kita. Udah banyak banget kan alumni ITB yang udah melalang buana ke luar negeri, yaitu kita bisa tanya-tanya informasinya. Nah, teman-teman juga jangan lupa follow @gemilang_yitb. Juga jangan lupa mengisi feedback dan mengisi aspirasi. Ini juga ada. Nah, YITB juga menggalang dana Ganesha Peduli Bencana untuk Ikatan Alumni ITB bekerjasama dengan Wakaf Salman bergandengan tangan untuk membantu saudara kita yang berdampak bencana melalui gerakan Ganesha Peduli. Jadi teman-teman bagi yang ingin